yaitu Habib Muhammad bin Hussein Al-Hattas. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur beliau, Allah sehatkan jasmani dan rohani beliau, Allah permudah urusan dunia akhirat beliau, Allah perkuat langkah kaki beliau dalam berdakwah dan berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Saya cinta yang saya muliakan Habib Bidin, saya cinta yang saya muliakan segenap para habaib, segenap pengurus Front Persaudaraan Islam, dan tidak saya sebutkan nama satu persatu, beserta khususnya Sahibul Hajat, Sahibul Bait, beserta seluruh hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, khususnya para pemuda-pemudi umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara, saya ini 2 hari belum tidur. Jadi tolong jangan ribut. Kalau ada yang ngomong, kalau ada yang ribut, saya pulang. Saya orangnya hitam-hitam, putih-putih. Udah lihat kan ceramah saya di Tangerang waktu itu? Lagi ceramah, saya bilang jangan ngomong, ada yang ngomong, saya pulang beneran. Iya kan? Saya nggak peduli. Ada yang ngomong, saya pulang. Karena saya mau ngasih ilmu. Paham? Saya sebentar, karena itu udah asal dari tadi. Saya hanya sebentar dengarkan baik-baik yang saya sampaikan, walaupun sedikit, insyaallah. Amin. Saudara-saudara, kita duduk pada sore hari yang mulia ini diundang oleh Sahibul Hajat. Untuk apa? Dalam rangka Walimatul Urus, itu untuk mendoakan. Kita duduk di sini untuk mendoakan, yakni mempelai laki-laki dan perempuan yang menikah agar rumah tangganya menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah. Dan kita duduk di sini, Sahibul Hajat menjadi wasilah, menjadi perantara, sebagaimana yang Habib Muhammad sampaikan tadi, menyampaikan perantara bagi kita untuk menggugurkan kewajiban, yaitu menuntut ilmu. Kita duduk di sini dapat barokah, amin, barokah dari pernikahan, dapat barokah ngumpul sama ulama, sama ustadz, sama kiai, ngumpul sama habaib, dapat barokah, dapat manfaat ilmu. Malil wasail hukumul magasid. Menuntut ilmu hukumnya wajib. Maka apa-apa yang mendorong kita untuk menuntut ilmu, perkara tersebut berhukumnya diwajibkan. Nah, Sahibul Hajat, Sahibul Bait, ya, menjadi sebab yang menggugurkan kewajiban kita untuk menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudara, saya tanya, coba jamaah jawab. Nikah di bulan Syawal itu banyak nggak orang nikah bulan Syawal? Kenapa? Nggak tahu. Kenapa kok banyak orang nikah di bulan Syawal? Yang baik. Baik, apa ini? Tidak ada yang baik. Oh, bulan yang mulia. Dengarkan. Makanya perhatikan. Al-Imam Ibn Mandur dalam kitabnya Lisanul Arab. Ya. Kemudian Al-Imam Abu Hayyan. Kemudian Al-Imam Ibnu Sa'idi. Kemudian Al-Imam Ibnu Khuruf. Beliau mengatakan Syawal itu diambil dari kata syalat anaqatu bidanabiha. Syalat anaqatu bidanabiha. Saya nggak ceramah, anggap aja saya lagi ngajar. Ayo semua ikut saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyawal. Asyawal. Ai. Syalat. Anaqatu bidanabiha. Syawal itu artinya maksudnya unta betina mengangkat ekornya. Jadi Syawal itu diambil dari kata syalat anaqatu bidanabiha, unta betina mengangkat ekornya. Karena zaman dulu itu orang Arab jahiliyah itu tak punya tahun. Tahun itu adanya di zaman Khalifah Umar bin Khattab. Yang dimana itu ketika itu istasyaru, beliau bermusyawarah dengan para sahabat.
Kemudian diambillah pendapat Imam Ali bin Abi Thalib. Qala Ali bin Abi Thalib, "Dhaulin nas." Ya, letakkan bagi manusia tanggal, yakni ketika kita meninggalkan Madinatul Asnam ila Madinatul Iman. Letakkan bagi manusia tahun yang dimana pada tahun tersebut, ya, saat hari yang dimana kita pindah dari negeri berhala menuju negeri iman. Maksudnya yaitu hijrah. Makanya dinamakan tahun Hijri. Jadi orang-orang Arab itu mereka tahu Syawal, Muharram, seperti Ramadan. Ramadan itu dari kata Ramadan yang artinya cuaca panas. Nah, Syawal diambil dari kata syalat anaqatu bidanabiha. Unta betina mengangkat ekor. Maksudnya apa? Maksudnya unta betina mengangkat ekor itu tanda nggak mau kawin. Jadi kalau unta jantan lagi nyamperin mau minta jatah ini unta jantannya, itu unta betina angkat ekornya kalau bulan Syawal. Kenapa? Tandanya dia tidak mau Nah, makanya itu menjadi tatoyur. Menjadi tatoyur. Tatoyur itu apa ya kalau bahasa ini? Bahasa rengetul. Menganggap sial karena sesuatu. Itu namanya tatoyur. Jadi orang Arab itu dulu mereka tidak mau menikahkan anak-anak perempuannya di bulan Syawal. Kenapa? Karena takut sial. Karena onta aja nggak mau kawin. Onta aja nggak mau nikah di bulan Syawal, nggak mau kawin, dia nggak mau bersetubuh. Jadi mereka nggak mau menikahi anak-anaknya. Takut apa? Takut nanti hubungan rumah tangganya rusak, nanti nggak bahagia, nanti nggak seneng. Nah, sehingga perkara-perkara tatoyur seperti itu dibantah, diputuskan, diberhentikan oleh Rasulullah dengan apa? Dengan menikahi Sayyidatuna Aisyah di bulan Syawal. Jadi banyak orang nikah bulan Syawal karena hukumnya sunnah. Remagatan. Udah paham? Udah paham ya? Gak lama soalnya ini. Paham? Jadi Rasulullah yang menghentikan, dihentikan oleh Rasul. La toir, tidak ada burung. Kalau ada burung ngomong burung itu biasa burung ngoceh ini tengah malam tandanya ini bakal mati. Tidak ada itu kata Rasulullah SAW. Maka itu tatoyur dari kata toir. Paham? Makanya kita duduk di sini untuk mendoakan bulan Syawal. Ya, di bulan Syawal yang penuh dengan kemuliaan, penuh keutamaan. Apalagi ini masih suasana Lebaran ya. Masih awal Lebaran. Anak udah 5 tahun nggak ke Madura. 2018 anak mau ceramah ke Madura, ditahan di penjara. Bebas lagi 2020. Bebas 2020 diundang ke Madura. 3 hari lagi udah mau berangkat, ditahan lagi dibawa ke Nusa Kambangan. Nggak jadi. Bebas kemarin. Udah mau ke Madura, ditahan lagi kasus KM50. Jadi Madura ini subhanallah, setiap mau ceramah ke Madura pasti di penjara dulu. Tapi orang Madura ini luar biasa, nggak ada kapok-kapoknya ngundang saya. Nah makanya karena semangat kalian, tekad kalian, karena kemauan kalian yang kuat menunggu selama 5 tahun, karena semangat, tekad, himmah yang kuat itulah menjadi sebab saya ada sekarang di hadapan kalian. Allahu Akbar. Nah saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita kalau lebaran ya biasanya ngomongnya gimana? Kelasan. Minal aidin, maaf, syukur nasibnya, ya kan? Ya. Jadi memang itu momentum. Syawal, 1 Syawal itu momentum. Akan tetapi
Jangan kalau meminta maaf itu hanya satu Syawal saja. Namanya saling memaafkan itu tiap hari, tiap saat, tiap ada salah, tiap ada dosa, harus saling minta maaf dan memaafkan. Jangan hanya nunggu pas Syawal aja baru Lebaran. Lebaran baru saling minta maaf. Kenapa? Jangan sampai kita menjadi khasir. Jangan sampai kita menjadi muflis. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang rugi, orang-orang yang bangkrut. Siapa orang-orang yang rugi? Siapa orang-orang yang bangkrut? Qala Rasul atadaruna manil muflis. Rasulullah nanya kepada sahabat, wahai para sahabat, tahukah kalian siapa orang-orang yang bangkrut? Siapa orang-orang yang rugi? Sahabat berkata, ya Rasulullah, orang-orang yang rugi adalah orang-orang yang gulung tikar. Maksudnya bangkrut dalam perdagangannya, tokonya bangkrut, modalnya habis. Kata Rasulullah, bukan. Orang yang rugi itu kelak di akhirat dia datang bawa pahala sholat, bawa pahala puasa, bawa pahala zakat, bawa pahala haji, bawa pahala sodako, bawa pahala ilmu, bawa pahala yang banyak. Pertanyaannya, kenapa ini orang datang bawa pahala banyak tapi kok jadi orang yang rugi? Ternyata ketika dia mau dimasukkan ke surga, datang satu orang, ya Allah, dulu ini orang dia pernah menfitnah saya. Akhirnya apa? Diambil pahalanya ini orang, dikasih kepada orang yang difitnah. Datang lagi, ya Allah, dulu dia pernah gibah saya, diambil pahalanya, dikasih. Ya Allah, dulu dia pernah bohongi saya, diambil pahalanya, dikasih. Ya Allah, dulu dia pernah mengadu domba saya, diambil pahalanya. Udah habis pahalanya, masih orang-orang masih berdatangan. Ya Allah, dulu dia pernah zolimi saya, dulu dia pernah ini, pernah ini. Dosa orang yang dizolimi diberikan kepada dia. Akhirnya yang awalnya datang bawa pahala yang banyak, habis semua amal pahalanya, tersisa dosa-dosa yang awalnya masuk surga, mau masuk surga, akhirnya Allah angkat, Allah masukkan ke dalam neraka. Kenapa? Karena kalau udah sangkut paut sama manusia, ini lebih dahsyat. Dosa itu ada 3. Ada dosa yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa itu? Meninggalkan sholat, meninggalkan puasa, meninggalkan kewajiban. Ada dosa yang berkaitan dengan yang kedua, dosa yang berkaitan dengan Allah dan berkaitan juga dengan manusia, seperti main judi. Kan ada nggak mungkin kita main judi sendiri kan? Main judi pasti ada orang lain kan? Mabok, ada jual belinya sama orang. Jadi ada kaitan sama orang, ada kaitan juga sama Allah. Nah kalau dua dosa ini ente taubat sama Allah, Allah ampuni. Sebesar apapun dosa yang engkau lakukan, masih ada yang lebih besar. Apa? Pintu pengampunan Allah untuk umat Nabi Muhammad SAW. Nah yang susah ini yang ketiga ini. Apa itu? Dosa yang tidak ada sangkutannya sama Allah, tetapi dosa yang berkaitan dengan sesama manusia. Kita zolimin orang, kita bohongi orang, riba orang, fitnah orang. Ya, ini kalau itu orang tidak memaafkan kita, maka Allah tidak bakal kasih maaf. Allah tidak bakal kasih maaf. Ini yang paling berat. Makanya saya katakan saling memaafkan itu bukan momennya itu. Ya ini memang ada momentum tertentu, waktunya 1 Syawal, 2 Syawal sampai 15 hari lah, 15 Syawal. Tapi kalau bisa jadikan setiap hari, setiap waktu kita untuk mempererat silaturahmi dan saling memaaf. La yahillu lirajulin ayah jara akhahu fawqa thalatha layalin. Tidak halal bagi seorang muslim laki-laki yang tidak menyapa sesama saudaranya di atas 3 hari 3 malam. Jadi batasnya kalau mau saling marah-marahan cuma 3 hari 3 malam. Di atas 3 hari 3 malam dua-duanya berdosa. Kalau 4 orang, 4-4-nya berdosa. Makanya saudara-saudara, tapi kalau kita sudah minta maaf, saya punya salah sama kamu, saya minta maaf, kau tidak maafkan, maka gugur kewajiban saya, Allah ampuni dosa saya. Paham? Maka pada kesempatan yang mulia ini, saya Bahar bin Ali bin Smith ingin mengucapkan permohonan maaf. Saya minta maaf, minta ridho, minta ampun sama kalian semua yang hadir di sini ataupun yang tidak hadir. Saya minta ridho, minta maaf, tolong dimaafkan kalau ada kesalahan-kesalahan saya, baik yang sengaja atau yang tidak sengaja, yang besar, yang kecil, yang tampak, yang tidak tampak. Kenapa?
Karena saya takut nanti di akhirat kalian bakal tuntut saya di hadapan Allah dan di hadapan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli alaihi. Kalau saya saja minta maaf kepada kalian, bagaimana sesama kalian gak mau saling minta maaf? Itu tadi saya ngasih contoh. Saya minta maaf sama kalian. Bahar bin Smith minta maaf sama kalian. Walaupun saya tidak ada salah, andaikan tidak ada salah sama kalian, maka bagaimana kalau sekalian sesama kalian punya salah? Paham nggak maksudnya? Kalau dia punya akal dia paham itu. Paham. Paham? Nah, lebaran juga. Faizin minal aidin wal faizin. Faiz, apa artinya faizin? Faizin apa? Orang-orang yang juara, orang-orang yang menang. Makanya lebaran itu dinamakan Yaumul Fallah. Apa itu? Hari kemenangan. Loh, menang apa? Iya, kemenangan. Lebaran itu milik orang-orang yang menang. Menang apa? Menang melawan hawa nafsunya, menang melawan syahwatnya selama bulan Ramadan. Kenapa? Karena an-nafsu katifli an tuhmil husyab ala hubbi radai wa in taftimhu yanfatimi. Hawa nafsu syahwat bagaikan bayi yang menyusui. Kalau tidak disapih, sampai kapanpun itu bayi bakal menyusui. Jadi kalian semua itu adalah ibu. Hawa nafsu adalah anaknya. Maka jangan sampai kalian yang dikendalikan, kalian yang dikuasai oleh hawa nafsu. Harusnya kalian yang menguasai hawa nafsu. Nah, bulan Ramadan kemarin itu adalah Syahrul Harb, bulan peperangan. Perang melawan siapa? Perang melawan musuh terbesar, yaitu syahwat dan hawa nafsu. Maka orang yang menang adalah orang yang akalnya menjadi raja dan nafsunya menjadi budak. Tuba liman kana aqluhu amira wa hawahu asira, fawailun liman kana aqluhu asira wa hawahu amira. Sungguh beruntung, sungguh berbahagia bagi orang-orang yang akalnya menjadi raja dan nafsunya menjadi budak, dan sungguh celaka bagi orang-orang yang akalnya menjadi budak sedangkan nafsunya menjadi raja. Saudara-saudara, malaikat itu punya akal, tidak punya nafsu. Kurang keras, tidak punya nafsu. Makanya malaikat nggak pernah berbuat dosa. Makanya malaikat selalu taat. Makanya malaikat nggak pernah bermaksiat, nggak pernah membantah. Kenapa? Karena nggak punya nafsu. Yang kedua, binatang sebaliknya punya nafsu tapi tidak punya akal. Otak punya, akal gabu. Makanya kalau ada sapi, kalian punya sapi kan, Madura banyak daerah sapi kan. Nah, kalau sapi itu lagi makan rumput tetangga, biarin aja, dia nggak tahu, orang nggak punya akal kok. Kalau kucing lagi nyolong, dia mana tahu, nggak tahu kan? Nggak punya akal dia nggak tahu mana benar, mana salah, mana baik, mana buruk. Binatang awaluhu turab wa akhiruhu turab. Awalnya tanah, kembali kepada tanah. Saya tanya, Allah bakal nanya nggak nanti ke binatang, ke anjing atau ke babi? Allah bakal nanya gini nggak di akhirat? Bakal diminta pertanggungjawaban nggak anjing sama babi? Bakal ditanya nggak sama Allah? Bakal hitung-hitungan nggak? Bakal ngelewatin jembatan Shiratal Mustaqim nggak? Ada hari pertimbangan nggak bagi mereka? Apakah Allah bakal tanya, anjing, babi, kenapa kau nggak sholat? Nanya gitu. Allah bakal tanya, woi anjing, babi, kenapa nggak puasa? Allah bakal tanya gitu. Woi anjing, babi, kenapa kau maling uang rakyat? Allah bakal nanya gitu. Woi anjing, babi, kenapa kau bohongi rakyat? Allah bakal tanya gitu. Woi anjing, babi, kenapa kau zolimi rakyat? Allah bakal tanya gitu. Woi anjing, babi, kenapa engkau bunuh 6 nyawa yang tidak bersalah, yang tidak berdosa? Allah bakal tanya gitu. Allah bakal tanya. Tidak. Woi anjing, woi babi, kenapa kau jual aset-aset negara? Allah bakal tanya gitu. Woi anjing, ada. Kan anjing sama babi binatang. Nggak ditanya sama Allah. Ya apa saja. Ditanya nggak? Woi anjing, woi babi, kenapa engkau berpihak kepada asing dan membiarkan rakyatmu sengsara? Allah
Allah bakal tanya gitu. Woi anjing, woi babi, kenapa engkau tutup kepalamu dengan sorban, tapi kau jual ayat-ayatku dengan harga yang murah demi kepentingan perutmu? Woi anjing, woi babi, kenapa hadis-hadis kekasihku engkau pakai untuk tujuan yang batil, membenarkan yang salah dan menyalahkan yang benar? Allah bakal nanya gitu. Woi anjing, woi babi, kenapa kau kalau ceramah pakai tarif, pasang tarif? Allah bakal nanya gitu. Woi anjing, woi babi, kenapa engkau bilang kalau anak cucu kekasihku itu nggak ada? Allah bakal nanya gitu. Tidak. Kenapa Allah bakal nanya? Karena Binatang. paham kan? Orang saya nyebut binatang kok. Ya bener nggak ya? Benar. Kalau ada yang tersinggung ya berarti anjing sama babi dia. Betul. Betul. Ya, kalau ada yang tersinggung berarti dia nggak ngerasa sebagai manusia. Berarti dia ngerasa dirinya anjing. Dia ngerasa dirinya babi. Ya. Makanya jangan tersinggung. Sebab Allah nggak bakal nanya begitu. Kenapa? Karena binatang punya akal tidak punya nafsu. Punya nafsu tidak punya Akal. Nah kita manusia sempurna. Kita manusia Sempurna. Apa-apa yang tidak dipunya oleh malaikat kita punya. Apa itu? Apa itu? Kurang keras apa? Kurang keras. Apa-apa yang tidak dipunya oleh binatang kita punya. Apa itu? Apa itu? Terus intinya apa? Dengarkan baik-baik. Intinya barang siapa yang akalnya mengalahkan nafsunya, akalnya menguasai nafsunya, akalnya menundukkan nafsunya, akalnya memperbudak nafsunya, kedudukan orang itu lebih tinggi dari malaikat. Subhanallah. Sebaliknya, barang siapa yang nafsu mengalahkan akalnya, nafsu memperbudak akalnya, nafsu memerintah akalnya, sehingga dia belok ke kiri, terjerumus ke dalam maksiat, melanggar perintah Allah, menghalalkan segala cara untuk menuju kebatilannya, maka kedudukannya orang lebih rendah daripada binatang, saudara-saudara. Paham? Nah, makanya jangan mau sok-sokan. Oh, saya lebaran. Lebaran itu milik orang-orang yang menang melawan hawa nafsunya, milik orang-orang yang menang melawan syahwatnya. Bukan milik cuma orang nahan lapar dan haus. Kalau nahan lapar dan haus, onta 6 bulan nggak makan nggak minum hidup itu onta. Betul? Betul? Betul. Saya tanya, sapi paling lama yang biara sapi kan banyak nih. Sapi paling lama nggak makan nggak minum berapa minggu? Bukan, maksudnya paling lama terus dia mati gitu. Seminggu dikasih makan mati nggak? Enggak. 2 minggu? Mati. 2 minggu mati. Jadi kalau cuma nahan lapar dan haus, binatang juga Bisa. Intisari Ramadan itu bukan hanya menahan diri lapar dan haus, tetapi menahan anggota tubuh dohir dan batin dari perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham? 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 Terakhir, saya wasiatkan kepada kalian. Kalian orang-orang Madura ini daerah mana? Ketapang. Iya tahu, Madura mana? Sampang, Ketapang, Bangkalan. Ketapang Sampang. Saya wasiatkan kepada orang-orang Sampang, khususnya anak-anak muda Sampang, khususnya anak-anak Madura. Wahai orang-orang Madura, wahai rakyat Madura, di dalam tubuh kalian mengalir darah-darah keberanian. Betul? Ada yang Madura kan? Mau di mana aja hidup. Dia mau tinggal di mana? Hidup dia. Kenapa? Bondo nekat. Iya. Saya punya murid namanya Arifin. Pergi sendiri ke Perancis.
Hidup sampai sekarang jadi orang kaya raya, orang senang. Jualan sate di Prancis. Jadi orang Madura mau pergi ke tengah laut, hidup dia. Saya waktu ceramah di Podeh, tahu Podeh? Saya ceramah 13 tahun lalu. Saya pikir, la ilaha illallah. Kok bisa orang hidup di sini ya? Pulau di tengah laut, 3 jam dari Sumeneb perjalanan. Kok Bangkalan? Budi Podeh. Iya, 12 tahun lalu kan saya ceramah di situ. Sampai bukan Kangean, ada Podeh, Sebudi. Iya, 2 kecamatan aja itu. Saya bingung, ini tengah laut, tengah laut. Tapi ini orang 2 kecamatan hidup subur, makmur, jaya di situ. Sapinya gemuk-gemuk, semua ada di situ. Orang-orangnya makan enak semua. Itu luar biasa. Betul. Dimanapun Hidup. Nah, kalian punya darah keberanian. Maka jadikan darah keberanian kalian untuk kalian korbankan membela agama Allah sampai titik darah penghabisan, saudara-saudara. Akbar. Saya dengar kemarin ada caro-caroan gara-gara kepala desa ya. Iya, di Bangkalan, Bu. Iya, pokoknya kan itu kan urusan dunia. Iya. Kalau urusan dunia, kalian orang Madura berani mengorbankan nyawa. Nyawa kalian taruhkan urusan dunia, urusan politik, ngebela lurah, ngebela kepala desa. Kalian berani korbankan nyawa. Kenapa kalian tidak berani mengorbankan nyawa untuk ustaz, kiai, ulama dan anak cucu Rasulullah SAW? Betul. Kalau rela mati demi lurah, demi politik, demi dunia, harusnya kalian lebih rela mati untuk agama, untuk rakyat, untuk ulama, untuk bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia, saudara. Makanya saya tanya masyarakat Madura semuanya, siap mati demi ulama? Siap hancur demi ulama? Siap binasa demi Indonesia? Siap bela anak cucu Rasulullah? Siap mati demi habaib? Allahu Akbar. Itu baru orang Madura. Kalau ada orang Madura benci habaib, bukan orang Madura. Dia ragukan itu ya. Iya betul. Iya, bukan orang Madura. Orang Madura tidak ada yang benci sama habaib. Kalau ada ngaku engkau orang Madura nggak suka sama habaib, masuk dia ragukan itu ya. Betul. Nah, saya mau tanya ini, sebagaimana pertanyaan yang Habib Muhammad tanya tadi. Orang Madura ini yang hadir di sini percaya nggak sama habaib? Percaya nggak sama habaib? Percaya. Asa. Ada yang bilang kan habaib palsu. Ada yang bilang habaib di Indonesia ini palsu. Tidak nyambung katanya nasabnya ke Rasulullah. Putus katanya. Percaya nggak? Nah, saya kalau mau pakai dalil, dia kan bilang 3 hari 3 malam saya berani debat ilmiah. Kalau saya bukan 3 hari 3 malam, 1 bulan gak tidur debat sama kaum masalah ini saya berani. Jangan kan 3 hari 3 malam, 1 bulan ayo. Saya cuma nanya simple saja, jawab. Pendiri NU siapa? Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Tahu Qanun Asasi? Orang NU mana sih? Ada orang NU enggak? Di NU itu ada namanya Qanun Asasi. Qanun Asasi itu ada RT-nya NU. Di situ Kiai Hasyim Asy'ari meletakkan syair Habib Ahmad bin Abdullah As-Segaf yang ngarang kitab Fathul Garud. Saya tanya, kira-kira sembarangan enggak ulama sebesar beliau meletakkan syairnya Habib di dalam Qanun Asasi yang begitu penting? Sembarangan apa enggak?
Berarti beliau cinta nggak sama Habib? Cinta nggak? Kalau cinta berarti percaya nggak? Percaya nggak? Itu satu. Kedua, Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari pernah bikin kitab tipis, anak lupa nama kitabnya. Pokoknya di situ beliau itu membantah Kiai Haji Abdullah Yasin. Nah, beliau mengatakan bahwasanya Kiai Abdullah Yasin itu masruqat, mencuri. Masruqat itu mencuri. Jadi ada di dalam kitabnya ada hasil curian daripada diwannya Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Loh, dari mana Kiai Hasyim Asy'ari tahu? Berarti kan Kiai Hasyim Asy'ari membaca kitabnya Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Pengagum Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Cinta sama Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Itu satu. Yang kedua, Syekhana Khalil Bangkalan. Syekhana Khalil Bangkalan cintanya sama habaib. Beliau tidak milih-milih, nggak kayak orang sekarang. Orang sekarang, oh saya cuma cinta sama Habib Bahar, saya cuma cinta sama Habib Rizik, sama Habib-Habib yang lembut saya nggak cinta. Ah, itu bodoh, bukan cinta. Sebaliknya, oh saya cuma mau cinta sama Habib ini, yang lembut-lembut ini, yang sejuk-sejuk. Habib-Habib yang keras-keras, yang tegas-tegas, yang kasar-kasar saya nggak cinta. Ah, bodoh juga itu. Kiai Khalil cinta sama Habib, mau tua ataupun muda, mau besar ataupun Kecil. mau yang tenar atau yang enggak tenar, mau yang kaya atau yang Miskin. mau yang pintar atau yang dicintai sama Kiai Khalil. Sampai Kiai Khalil ngomong ke muridnya, murid tahu bahasa Madura? Moret. Santri. Tidak. Buatin minum apa sih? Abi akhirnya nom. Beda Habib. Santrinya bingung, mana Habibnya? Kan Habibnya nggak ada. Habibnya nggak ada. Tapi santrinya nurut, dibikinin minum. 5 menit kemudian datang Habib. Kaget nih santri. Begitu Habib pulang nanya santri, Kiai, kondeng sudah. Jangan ketawa. Apa jawab beliau? Engkau nyium bau nah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya mencium bau Rasulullah dalam diri Habib. Kiai As'ad, tahu Kiai As'ad kan itu bodoh. Kiai Samsul Arifin tahu kan? Beliau cinta nggak sama Habib? Kiai Hamid Pasuruan cinta nggak? Itu kiai-kiai yang keilmuannya luar biasa, walinya luar biasa. Nah ini ada baru Ustadz kemarin sore, Kiai kemarin sore, ya ngomong habaib itu enggak ada. Sayyidina Ubaidillah Ahmad Al-Muhajir enggak pernah punya anak Ubaidillah. Loh, nah berarti salah dong Kiai Hasyim Asy'ari. Salah dong kiai-kiai yang lain tadi. Nah sekarang pertanyaannya begini aja. Saya tanya, jawab yang keras. Mau lebih percaya sama Kiai Hasyim Asy'ari atau percaya sama Imad? Kiai Hasyim Asy'ari. Mau percaya sama Kiai Khalil Bangkalan atau percaya sama Imad? Khalil Bangkalan. Mau percaya sama Kiai As'ad atau percaya sama Imad? Kiai As'ad. Mau percaya sama Kiai Samsul Arifin atau percaya sama Imad? Kiai Samsul Arifin. Mau percaya sama Kiai Hamid Pasuruan atau percaya sama Imad? Hamid. Udah cukup begitu aja, nah, nggak usah apa namanya? Cukup begitu aja, nggak perlu pakai dalil lagi, capek pakai dalil. Cukup kan? Clear kan? Clear. Jadi terserah udah, kalian mau percaya silahkan, enggak juga Silakan. Kalau saya mau bantah-bantahan masalah ini, ya Habib Hanif kemarin udah bikin udah jelas terang benderang, tetap aja dibantah. Orang namanya hasud. Orang hasud itu apa sih? Orang hasud itu gimana orang hasud? Padahal gini, saya tanya, kalian lihat ceramah saya dari dulu sampai sekarang ada berubah nggak? Ada nggak saya muji-muji pejabat gitu? Ada nggak?
Tetap kan? Kalau si Imat enggak. Dulu kita harus mencintai habaib. Habaib itu anak cucu Rasulullah. Dulu. Sekarang lagi. Berarti kan nggak konsisten. Betul. Saudara, saya mau tanya sama kiai-kiai habaib yang ada di sini. Beliau, sebenarnya dia. Hadis sahih, kalau kiai sendiri lebih milih mana? Lebih milih hadis sahih atau qaul ijtihad atau ra'yunya ulama? Hadis sahih. Yang lain? Qaulnya Imam Syafi'i apa? Mau milih hadis sahih apa qaul Imam Syafi'i? Tetap hadis sahih. Hadis sahih itu bisa membantah, bisa mematahkan segala mau qaul, mau ijtihad, mau ra'i, mau pendapat ulama manapun bisa dipatahkan dengan hadis sahih. Betul? Apalagi udah hadis sahih mutawatir lagi. Perawinya banyak. Nah, ini biar kalian paham. Kan saya nggak mau ceramah begini nih. Udah ya, nggak usah ya. Lanjut. Perhatikan. Satu, hadis riwayat Imam At-Tabrani. Ya, ini hadis riwayat Imam At-Tabrani dalam kitab Mu'jamul Kabir. Jalur Abdullah ibn Mas'ud. Yang kedua diriwayatkan Imam Hakim dalam Mustadraknya. Yang ketiga diriwayatkan Imam Baihaqi ya, dalam Musnadnya, jalur Sayyidina Umar bin Khattab. Yang keempat diriwayatkan Imam Ahmad dalam Sunannya, riwayat jalur 2 Musawwir ibn Makhramah sama dari jalur Abu Sa'id Al-Khudri. Apa bunyi hadisnya? Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu sababin wa nasabin wa fi riwayah sihrin munqati'un yaumal qiyamah illa sababi wa nasabi wa fi riwayah sihri. Semua sebab hubungan, kekerabatan, garis keturunan dan periparan semuanya terputus pada hari kiamat kecuali sebabku, hubunganku, keturunanku, keluargaku dan kekerabatanku. Itu hadis Rasulullah SAW. Saya tanya, kau berani bantah hadis ini? Ada ulama yang berani bantah? Ulama Madura, ada yang berani bantah hadis itu? Ada yang berani bantah itu hadis? Hadis Hasan, hadis Sahih, mutawatir, ada di Mukhtasar Bukhari. Ada yang berani bantah? Anak cucu Rasulullah itu bakal ada sampai hari kiamat. Makanya ini jadi kalau saya bilang itu iblis bersorban. Apa? Iblis bersorban. Iblis bersorban. Tugasnya iblis apa? Menghilangkan iman dari hati orang mukmin. Nah, iblis bersorban, dia mau menghilangkan dalam keyakinan orang-orang umat Islam, apalagi orang awam, dia mau hilangkan keyakinan bahwasanya habaib di Indonesia itu gak ada. Kira-kira ustaz seperti ini benar gak? Benar gak? Benar apa salah? Benar apa salah? Ikuti apa jangan? Jangan. Ikuti apa jangan? Jangan. Kalau dia ngomong 3 hari 3 malam berani debat, saya 1 bulan berani debat saya. Ayo. Kalau ngomongin masalah Sayyidina Ubaidillah, sekarang saya tanya, alasan dia selama 500 tahun atau 5 abad, selama 5 abad itu nggak ada yang mencatat nama daripada Sayyidina Ubaidillah.
dia pakai kitabnya Imam Fakhruddin Ar-Razi, nama kitabnya Syajarah Mubarakah. Saya juga sering baca. Saya baca kitab tafsirnya Imam Fakhruddin Ar-Razi, nama kitabnya Tafsir Al-Kabir. Nah, saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kitab Asy-Syajarah Mubarakah memang tidak mencatat Ahmad Al-Muhajir punya anak yang bernama Abdullah atau tasghirnya adalah Ubaidil. Tapi itu bisa jadi tanpa sepengetahuan daripada Imam Fakhruddin Ar-Razi. Tapi kan ulama-ulama tarikh, ulama nasab abad ke-10 ke-11 mereka kan mencatat. Sekarang saya tanya, kalau kurun waktu yang dijadikan alasan, saya tanya, kalian jawab. Kalian bisa tahu ada nabi dan rasul itu dari mana? Asalnya dari mana? Dari Quran. Kalian bisa tahu ada Taurat, ada Zabur, ada Injil, itu dari mana? Nah, kurunnya berapa ratus tahun itu kurun. Taurat ke Quran, kurun Zabur ke Quran, kurun Injil ke Quran. Itu berapa abad? Terus apakah ente berani mengatakan bahwasanya Al-Quran walaupun terakhir tetapi Taurat lebih mulai dari Quran? Berani ngomong gitu? Berani ngomong Taurat lebih sahih? Contoh Nabi Muhammad SAW, Nabi yang terakhir, Nabi yang pertama, Nabi Adam. Apakah berani karena Nabi Muhammad Nabi yang terakhir, kurun waktunya jauh, apakah berani engkau mengatakan Nabi Adam lebih mulia daripada Nabi Muhammad? Apakah berani engkau mengatakan Nabi Muhammad tidak bisa lebih dipercaya daripada Nabi Adam? Jadi kurun waktu itu gak bisa dijadikan patokan, betul? Gak bisa dijadikan ukur. Kita mazhab apa? Syafi'i. Imam Syafi'i sama Imam Hanafi lebih dulu mana? Imam Hanafi. Tapi apakah kita berani, walaupun kita mazhab Syafi'i, apakah kita berani mengatakan bahwasanya Imam Hanafi tidak lebih mulia daripada Imam Syafi'i? Berani kita ngomong gitu? Tidak berani kan? Tidak. Nah makanya kalau ngomong, kalau mengeluarkan fatwa atau ijtihad atau pendapat itu hati-hati, tawarruk. Sifat ulama itu harus tawarruk anil fud. Tapi kalau saya sih terserah kalian. Kalian mau percaya Habib, mau enggak ya urusan kalian. Saya andaikan bisa ini Habib dikasih, saya mau kasih ini, ambil bismit, makan tuh bismit, makan. Toreh. Makan tuh bismit. Dipikir enak kali jadi Habib. Tanggung jawabnya berat. Betul. Makanya yang begini-begini jangan diikuti. Tapi cuma satu orang aja yang begini. Yang lain enggak. Kalau orang yang berilmu, yang benar-benar paham, benar-benar alim, enggak bakal seperti itu. Cuma cari sensasi, biar tenar, biar di orang tahu. Iya kan? Iya. Iya kan? Iya. Iya kan? Saya tanya orang Madura, cinta Abai apa tidak? Cinta Abai apa tidak? Cinta. Jadi ini orang pengen benturkan Habib sama Kiai. Padahal udah menjadi adat istiadat kita. Habib berguru sama Kiai. Nanti si Kiainya berguru sama Habib. Nanti si Habibnya berguru sama Kiai lagi. Nanti si Kiai berguru sama Habib. Saling berguru, saling hormati, saling muliakan, saling hargai. Jadi saya tidak memberikan pendapat apapun tentang masalah ini karena saya tidak berani. Jadi terserah kalian mau percaya Habib atau tidak. Kalian percaya Habib tidak nambah mulianya Habib. Kalian tidak percaya tidak membuat Habib itu hina. Jadi semuanya kembali kepada kalian. Akan tetapi ingat satu hal saudara-saudara. Apa itu? Bahwasanya nanti di akhirat kadar yang menentukan apakah kalian akan dihalalkan atau diharamkan untuk memandang wajah Nabi Muhammad, itu tergantung keyakinan kalian akan adanya habaib anak cucu Rasulullah, ada atau tidak. Maka itu juga yang nanti akan menjadi kadar kelak di akhirat. Kalian akan bisa memandang wajah Rasul atau tidak bisa memandang wajah Rasulullah SAW. Allahumma shalli alaihi. Orang-orang yang tidak mempercayai adanya zuriyah Rasul,
ini adalah orang-orang yang telah menyakiti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, membuat sepi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karenanya saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ikuti kiai yang lurus, ikuti kiai yang lurus, ikuti ustadz yang lurus, ikuti ulama yang lurus, ikuti habaib yang lurus. Makanya kalian orang Madura, ya, orang Madura taat sama ulama, taat sama kiai, taat sama habaib. Kalau demi lurah, demi kepala desa berani carok-carokan, berani mengorbankan nyawa, masa untuk agama tak berani? Ya? Masuk penjara berani nggak? Berani nggak? Wah, ntar ditodong senjata nangis. Ya. Saya berkali-kali masuk penjara, baru keluar masuk lagi, baru keluar masuk lagi, baru keluar masuk lagi. Diborgol tangan saya, saudara-saudara. Ini saya kabarkan. Diborgol perut saya, diborgol kaki saya. Berkali-kali di penjara, dipikirnya saya bakal kapok kali, dipikirnya saya bakal capek kali, bakal lelah kali. Enggak. Tidak ada kata kapok untuk berjuang untuk agama, untuk bangsa, untuk negara. Yang saya perjuangkan rakyat, rakyat yang susah, rakyat yang kelaparan, rakyat yang menderita. Maka saya baru bersumpah demi Allah untuk bangsa, untuk rakyat. Jangankan hanya di penjara, nyawa saya, jiwa saya, darah saya murah harganya, tumpah untuk bangsa dan rakyat Indonesia, saudara-saudara. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Siap hancur demi Indonesia, siap binasa demi Indonesia, siap lawan pengkhianat bangsa. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahumma baddid syamlahum, Allahumma farrij jam'ahum, Allahumma adlil adadahum, Allahumma jalil da'irat alaihim, Allahumma awsil adab alaihim, Allahumma akhrijhum da'irat al-hilm wasrubhul madal al-imhal. Kaf haya insar kifayatuna an sirraf himayatuna. فسيكفيكهم الله السميع العليم، فسيكفيكهم الله السميع العليم، فسيكفيكهم الله السميع العليم. صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه وسلم walhamdulillah rabbil alamin. Sebelum saya tutup, saudara-saudara, saya nggak tahu kapan saya mati. Mungkin bisa besok, bisa lusa, atau bisa kapan. Karena saya mendapat bocoran, saya diincar untuk dibunuh. Bukan lagi di penjara, karena penjara udah gak makan buat saya. Saya wasiatkan kepada kalian, andaikan saya mati, entahkah mati dibikin seperti kecelakaan, atau mati diracun seperti mati kena penjatuh, seperti seakan-akan kena jantung padahal diracun. Andaikan saya mati, bersumpahlah kalian, berjanjilah kalian, kalau saya mati jangan pernah kalian padamkan api-api perjuangan yang selama ini telah saya nyalakan, saudara-saudara. Allahu Akbar. Siap lanjutkan perjuangan, siap lanjutkan perjuangan, siap lanjutkan perjuangan. Kalau saya mati demi Allah, anak istri saya akan tersenyum melihat mayat saya. Kenapa? Anak istri saya bakal berkata, ya Allah, kakak udah mencapai cita-citanya kakak. Allahu Akbar. Oleh karenanya hadirin sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, terakhir kita doakan para ulama-ulama ini, para habaib. Dan Allah banyak umur beliau. Habib Bidin, ini beliau orang masya Allah, orang tawaddu, orang soleh, jangan jauh dari beliau. Amin. Beliau Kiai Fauraq Alawi, jangan jauh dari beliau, deketi terus beliau. Karena beliau ini memiliki sanad ilmu yang jelas, apalagi di Madura ini sanad ilmu kebanyakan tuh ke Abu Yaman. Jangan jauh-jauh dari beliau. Itu dekat udah bakal selamat dunia akhirat. Amin. Bahagia dunia akhirat. Amin. Amin ya rabbal. Kedua mempelai khususnya. Terakhir, satu kata-kata saya ingat.
anak perempuan ketika sudah menikah, dia bukan milik bapak atau ibunya, tapi dia sepenuhnya milik suaminya. Tapi laki-laki, walaupun dia menikah, dia bukan milik istrinya, tapi dia adalah milik bapak dan ibunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.